Hi everyone, this time we will talk about optical instruments again. And now we will learn about one of optical instruments that used every day. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah optical instruments atau alat optik yang selalu digunakan setiap hari, yaitu mata. Oke, nah di sini yang kalian lihat adalah gambar bagaimana mata itu dapat melihat ya, yaitu untuk mata normal ya. Jadi ini adalah mata normal dalam artian tidak ada cacat mata seperti itu. Nah, di sini untuk mata normal kita sebut sebagai emetropi. Oke, kemudian ini ada dua gambar ya, jadi berbeda ya. Untuk yang atas ini adalah ketika mata melihat jauh, sedangkan yang bawah ini adalah ketika mata melihat dekat. Nah, perhatikan yang berbeda dari dua cara mata melihat ini ya. Jadi kalau yang atas kita lihat ini ada bagian mata yang kita sebut sebagai lensa. Untuk bagian-bagian mata mungkin tidak akan saya jelaskan di sini karena kalian pasti akan belajar bagian-bagian mata di mata pelajaran biologi. Oke, jadi salah satu bagian dari mata yang akan sering kita bahas di sini adalah lensa mata. Jadi yang atas ini adalah lensa mata, yang bawah ini juga sama lensa mata. Dan ini adalah mata yang sama gitu ya. Tapi bentuk lensa matanya perhatikan di sini berbeda. Jadi ketika melihat jauh, lensa mata ini lebih pipih daripada ketika mata melihat dekat. Akibatnya apa? Ingat, kalau lensa itu lebih pipih, artinya jari-jarinya itu lebih besar. Dan jika lensa mata itu lebih cembung, itu jari-jarinya lebih kecil. Kalau jari-jarinya lebih kecil, otomatis fokusnya lebih pendek. Jadi, gambar yang A memiliki fokus yang lebih panjang daripada gambar yang B. Karena yang A ini lensa matanya lebih pipih. Nah, sekarang apa sih bedanya melihat jauh dan melihat dekat? Oke, sekali lagi kita masih membahas emetropi ya. Jadi ini adalah mata normal. Untuk mata normal, melihat jauh itu objeknya berada di titik tak hingga. Ya, jadi untuk mata normal, titik jauh itu ada di tak hingga. Sedangkan kalau kita melihat dekat, artinya objek yang kita lihat itu ada di titik dekat. Ya, berarti di sini objeknya ada di suatu titik gitu ya, yang dekat dengan mata. Nah, sekarang kita lihat untuk yang atas, objek itu ada di titik tak hingga. Nah, masih ingat kan rumus pada lensa bahwa 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kalau S ada di tak hingga, apa yang terjadi? Maka 1/F sama dengan 1/tak hingga ditambah 1/S aksen. Nah, 1/tak hingga itu kita anggap 0 ya. Nah, sehingga 1/F sama dengan 1/S aksen. Maka S aksen sama dengan F. Jadi, kalau objek itu ada di tak hingga, maka S aksen sama dengan F. Berarti bayangan itu ya akan berada di titik yang sama dengan fokus dari lensa mata ini. Ya, bayangan pada mata normal itu kan jatuhnya di retina. Nah, berarti focal point atau titik fokus lensa mata ini di mana? Di retina juga. Nah, kalau pada melihat dekat ya, ketika mata melihat dekat, berarti di sini S itu ada di titik tertentu gitu ya. Maka apa yang terjadi? Ingat tadi kalau melihat dekat, focal point-nya atau titik fokusnya lebih pendek ya, karena lensa mata lebih cembung. Sehingga kalau melihat dekat, focal point dari lensa ini atau titik fokusnya itu ada di depan retina. Jadi tidak tepat di retina. Oke, nah tadi kan kita ngomongin mata melihat jauh, mata melihat dekat. Nah, di sini berarti kita menyimpulkan bahwa lensa mata ini, ya, lensa mata itu bisa merubah ukurannya. Jadi bisa memipih dan mencembung seperti itu. Nah, kemampuan ini disebut dengan daya akomodasi. Daya akomodasi. Nah, ketika mata melihat jauh, ya, yaitu pada saat lensa mata menipih, ini dikatakan bahwa mata itu berakomodasi minimum. Sedangkan kalau mata ini melihat dekat, maka mata ini
akomodasi maksimum. Oke, jadi mata bisa berakomodasi minimum dan berakomodasi maksimum. Kadang ada yang menyebutnya kalau akomodasi minimum itu tidak berakomodasi gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Bisa nggak kita merasakan gitu ya, berakomodasi minimum itu kapan, berakomodasi maksimum itu kapan? Gampang sebenarnya. Jadi kalian bisa mempraktekkan sendiri, yaitu dengan cara melihat jauh dan melihat dekat. Oke, mungkin di dekat kalian ada jendela, kalian boleh membuka jendela, kemudian melihat pemandangan di luar sana gitu ya. Kalian bisa melihat gedung yang ada di seberang, atau pepohonan yang ada di seberang sana, atau orang yang lewat jauh di sana gitu ya. Nah, kalian rasakan ya, pada saat itu mata sedang berakomodasi minimum. Apa yang kalian rasakan dengan lensa mata kalian? Kemudian bandingkan dengan ketika kalian melihat dekat atau berakomodasi maksimum. Ambil pensil atau bolpen kalian, kemudian letakkan di depan mata kalian gitu ya. Fokuskan penglihatan kalian pada benda yang kalian pegang ya, bisa pensil atau bolpen. Kemudian rasakan bagaimana keadaan mata kalian. Pasti kalian akan merasa lebih rileks kalau mata sedang berakomodasi minimum. Dan kalian akan merasa mata itu lebih tegang ketika sedang berakomodasi maksimum. Karena kalau berakomodasi maksimum itu kan otot-otot mata itu menegang supaya lensa itu lebih cembung. Sedangkan kalau pada berakomodasi minimum ya, lensa mata itu lebih tegang gitu ya, merenggang gitu ya, biar lensa matanya lebih. Oke? Kemudian dari tadi kita bahas beberapa kali ya, ada yang namanya titik dekat dan ada yang namanya titik jauh. Oke, kita perjelas terlebih dahulu ya. Pertama, kita kenali dulu untuk titik jauh. Ya, titik jauh atau ya kita sebut sebagai punktum remotum. Oke. Biasanya kita singkat PR gitu ya. Jadi biar gampang PR. Ingat lagi-lagi ya, saya mau mengingatkan lagi bahwa kita sedang membahas emetropi. Nah, untuk emetropi ya, titik jauh ya adalah seperti yang kita bahas, yaitu di titik tak hingga. Jadi untuk mata normal titik jauhnya itu ada di tak hingga. Nah, yang kedua itu kita mengenal titik dekat atau kita sebut sebagai punktum proksimum. Ya, kita singkat sebagai PP gitu ya. Untuk emetropi, titik dekatnya itu adalah 25 cm. Sebenarnya ini relatif ya, sekitar 25 sampai 30 ya. Tapi kalau misalnya pada suatu kasus tidak disebutkan berapa gitu ya, maka gunakan PP itu 25 cm. Nah, tapi lebih seringnya kita menuliskan titik dekat mata normal itu bukan PP ya, tapi SN. Jadi SN, ingat ya kalau kita menuliskan letak benda atau posisi benda itu kan pakai S gitu ya, kemudian ada N, oh berarti normal gitu ya, berarti objek berada di titik dekat mata normal, yaitu pada jarak 25 cm. Oke? Nah, itu tadi yang kita bahas adalah emetropi. Nah, tapi pada kenyataannya tidak semua orang itu merupakan emetropi ya, banyak yang mengalami cacat mata. Oke, mungkin bahasanya agak kasar ya, tapi memang penyebutannya seperti itu ya. Nah, maka kita lanjutkan untuk membahas defect of vision atau cacat mata. Sebenarnya banyak sekali cacat mata ya. Ada penyakit yang berasal dari keturunan ya atau faktor genetik, kemudian akibat kecelakaan atau mungkin akibat kesalahan atau kebiasaan yang kurang baik selama bertahun-tahun gitu ya, sehingga menghasilkan cacat mata. Nah, karena ada banyak, jadi tidak kita bahas semua ya. Yang kita bahas di sini adalah cacat mata yang berkaitan dengan proses pembentukan bayangan. Oke? Nah, di sini ada 6 gambar ya. Ada gambar A, B, C, D, E. Untuk gambar A, C, E ini adalah kondisi cacat mata. Sedangkan gambar yang kanan, B, D, F ini adalah kondisi di mana penderita tersebut diberikan alat bantu ya, optical instrument tertentu sehingga dapat melihat dengan jelas. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, ini gambar A. Di sini ketika mata melihat jauh ya, berarti ada di titik tak hingga. Jadi objek yang dilihat itu ada di titik tak hingga.
Kemudian kita lihat nih ya, kita amati. Harusnya ya untuk mata normal, kita bandingkan ya dengan yang tadi. Bayangan itu harus jatuh tepat di retina ya. Retina itu adalah bagian pada mata yang fungsinya itu adalah tempat jatuhnya bayangan. Nah, itu kan untuk mata normal. Tapi di sini untuk gambar A, ketika digunakan untuk melihat jauh gitu ya, bayangan itu tidak tepat jatuh di retina, tapi ada di depan retina. Nah, ini kenapa nih? Berarti orang tersebut tidak bisa melihat jauh dengan jelas, sehingga kita sebut sebagai rabun jauh atau miopi. Ya, kita sebut miopi. Nah, perlu ditolong nih ya orang tersebut supaya bayangannya itu tepat jatuh di retina. Nah, kita tolong dengan apa? Tentu dengan kacamata yang lensanya itu bersifat bisa membawa bayangan itu jatuh di retina. Jadi dimundurkan gitu ya. Yaitu lensa cembung. Nah, fungsinya lensa cembung di sini apa? Tentu saja untuk membawa objek yang letaknya itu di titik jauh supaya apa yang kita lihat itu ada di titik jauh kita. Jadi misalnya nih ya, jadi rabun jauh itu ketika mata tidak bisa melihat jelas pada jarak tak hingga. Artinya titik jauhnya, jadi untuk penderita miopi itu titik jauhnya itu kurang dari tak hingga. Ya bisa misalnya 1 meter, 2 meter ya. Atau mungkin hanya 40 cm. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi titik jauh itu kurang dari tak hingga. Nah, maka si lensa cekung ini fungsinya adalah objek yang berada di titik tak hingga ini supaya jatuh di titik jauh penderita miopi tersebut ya di PR. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita menghitung kekuatan lensa? Ya, kekuatan lensa kacamata untuk penderita miopi. Yang pertama, kita ingat lagi nih ya, kekuatan lensa. Kekuatan lensa itu kita lambangkan sebagai P. Itu apa sih? Jadi P itu adalah kebalikan fokus ya. P itu sama dengan 1/F. Ya. Nah, maka untuk miopi rumus kekuatan lensanya itu bagaimana? Jadi P sama dengan 1/F. Nah, masih ingat nggak? Ini kan lensa ya. Lensa itu kan kita punya rumus lensa apa? 1/F itu sama dengan apa? Sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, di sini kita coba pahami lagi ya. Objeknya ada di mana? Objeknya ada di titik tak hingga, ya, karena digunakan untuk melihat jauh. Maka S-nya kita ganti dengan tak hingga. Kemudian ditambah 1/. Nah, S aksen. Letak bayangan di mana? Tadi kan fungsi dari lensa kacamata ini, lensa minus, itu adalah untuk membawa benda supaya terlihat di titik jauh penderita miopi tersebut, yaitu di PR. Maka kita tuliskan min PR. Nah, kenapa minus? Karena yang kita lihat itu ada di depan lensa sini ya. Jadi objek ada di depan lensa, bayangan ada di depan lensa. Nah, maka itu merupakan bayangan maya ya. Yang kita lihat adalah bayangan maya. Sehingga ya, karena 1/F adalah P, maka P sama dengan apa? 1/tak hingga ya. Ini kan 0, maka P sama dengan minus 1/PR. Nah, ini dia cara menghitung kekuatan lensa ya untuk penderita miopi, di mana PR ini adalah titik jauh pada penderita miopi. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang gambar C, kita lihat di sini. Kalau yang A tadi adalah untuk melihat jauh. Nah, yang gambar C ini ketika untuk melihat dekat, yaitu pada titik dekat mata normal ya, SM. Nah, kita amati bayangan itu tidak jatuh di retina juga, tapi di sini ada di belakang retina. Nah, berarti di sini penderita ini tidak bisa melihat dekat atau kita sebut sebagai rabun dekat. Nah, rabun dekat ini kita sebut juga
hipermetropi. Nah, kalau tidak bisa melihat dekat, maka bagaimana titik dekatnya? Untuk penderita hipermetropi, titik dekatnya PP itu justru lebih besar daripada SN. Ya, jadi SN itu kan 25 cm ya, anggaplah 25 cm. Maka untuk penderita hipermetropi, PP itu bisa 40 cm atau mungkin 50 cm. Ya, seperti itu. Nah, maka perlu dibantu dengan kacamata lensa apa? Nah, kita lihat nih, perlu dibantu dengan lensa yang bisa memfokuskan cahaya supaya tepat jatuh di retina, yaitu lensa cembung. Oke, nah lensa cembung ya. Nah, selanjutnya tadi miopi sudah, sekarang untuk kekuatan lensa penderita hipermetropi. Nah, konsepnya masih sama ya. P sama dengan 1/F. Ya, sama dengan apa? 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian tadi objeknya ada di mana ya nih untuk hipermetropi? Karena ini sedang melihat dekat ya, maka objeknya adalah di SN. Kemudian, nah sekarang bayangan di mana? Nah, fungsi lensa cembung itu untuk apa sih? Yaitu untuk membawa benda yang ada di SN ya supaya jatuh di titik dekat orang tersebut. Maka ditambah dengan 1/min PP. Tetap min ya, karena bayangan merupakan bayangan maya ya, tetap di depan lensa. Sehingga kita punya P itu sama dengan, nah kita masukkan nih. SN itu berapa sih? 25 cm. Nah, di sini jadi untuk P sama dengan 1/F ini dalam satuan meter ya fokusnya. Di sini juga PR ini juga dalam satuan meter. Oke, maka di sini kita jadikan 25 cm itu menjadi meter. Berarti 0,25 dikurangi 1/pp. Kita sederhanakan ya, menjadi P sama dengan 4 min 1/pp. Nah, ini adalah rumus kacamata pada penderita hipermetropi ya, dengan PP itu adalah titik dekat penderita hipermetropi. Oke, di sini satuannya tetap meter ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada gambar E. Nah, ini yang menarik ya. Kalau yang tadi kan kita lihat objeknya masih ini ya, sinar bantunya itu ya sama ya, searah gitu ya, horizontal semua. Nah, di sini ya, misalnya kita punya objek, ada garis ya, garis AB dan garis CD ini tegak lurus ya. Jadi ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Nah, harusnya nih ya, semua berkas sinar itu jatuh di retina. Tapi kita lihat untuk yang gambar E ini tidak semuanya jatuh di retina. Ya, jadi untuk yang vertikal misalnya AB itu tepat jatuh di retina ya bayangannya. Tapi untuk yang CD itu tidak jatuh di retina. Nah, berarti apa yang salah dengan penderita pada gambar E ini? Di sini tentu yang bermasalah adalah lensa matanya. Jadi lensa mata ini tidak bisa berbentuk sesuai dengan yang seharusnya ya. Dalam artian harus memfokuskan semua bayangan jatuh di retina. Artinya bentuknya itu kemungkinan tidak sferis. Nah, jadi tidak sferis sempurna. Ingat ya, kalau sferis itu kan lengkungan bola ya. Maka perlu dibantu dengan kacamata lensa apa? Yaitu lensa silinder. Ya, jadi kalau gambar yang E itu kita sebut sebagai mata silinder atau astigmatisme. Oke, jadi kalau gambar E itu adalah astigmatisme. Kemudian perlu dibantu dengan lensa yang bentuknya silinder. Jadi lensa silindernya. Bedanya apa sih dengan lensa sferis? Jadi kalau lensa sferis itu kan misalnya lensa cekung gitu ya. Lensa cekung itu berarti yang tengah yang mana? Yang tengah aja. Kemudian yang pinggir itu lebih tebal dengan ketebalan yang sama. Begitu juga dengan lensa cembung, yang tengah itu paling tebal, yang pinggir itu tipis dengan sama gitu ya. Tapi kalau lensa silinder kita lihat lengkungannya ya. Jadi bayangkan kalian punya botol gitu ya, punya bentuk silinder lah ya, tahu lah ya bentuk silinder. Nah, ini melengkungnya seperti itu ya. Lengkungan silinder seperti ini, bukan lengkungan bola.
Nah, untuk penderita mata silinder atau astigmatisme ini, kalau misalnya pesan kacamata ya pasti ditanyain, "Eksisnya berapa?" Nah, itu menyangkut, silindernya itu, posisinya gimana nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini yang tipis itu yang vertikal ya, kemudian yang pinggir ini memiliki ketebalan yang sama kanan kirinya. Nah, kalau eksisnya misalnya 180 ya, dengan yang eksisnya itu 90, tentu akan beda kacamatanya, lengkungannya beda, yang satu vertikal, yang satu horizontal, seperti itu. Ya. Untuk astigmatisme kita tidak usah ada rumusnya ya, kita cukup untuk miopi dan hipermetropi saja ini ya, rumus menghitung kekuatan lensa. Oke, satu lagi nih ya, yang masih berkaitan dengan cacat mata, yang berhubungan dengan proses pembentukan bayangan. Nah, yang paling banyak kita jumpai ya, yaitu presbiopi. Nah, mungkin kalian tahu ya, karena mungkin salah satu dari anggota keluarga atau beberapa mungkin mengalami presbiopi, karena presbiopi ini paling sering dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Jadi mungkin kakek atau nenek atau mungkin orang tuanya sudah ada yang menderita presbiopi. Nah, presbiopi ini apa sih? Nah, jadi kalau miopi itu ketika lensa mata itu tidak bisa memipih dengan baik ya, jadi tidak bisa melihat jauh. Kalau hipermetropi itu lensa mata tidak bisa mencembung dengan baik ya, jadi tidak bisa melihat dekat. Nah, kalau presbiopi memipih juga nggak terlalu bagus, mencembung juga nggak terlalu bagus. Nah, berarti presbiopi ini disebabkan oleh daya akomodasi mata yang sudah berkurang. Nah, karena tidak bisa melihat jauh dan melihat dekat dengan baik, maka untuk presbiopi ini biasanya kacamatanya itu adalah kacamata lensa rangkap atau lensa ganda. Jadi yang bawah ini untuk baca, yang atas itu untuk melihat jauh. Ya, biasanya seperti itu. Oke, itu untuk presbiopi. Jadi yang perlu diketahui lagi ya di sini dalam hal ini untuk miopi maupun hipermetropi itu tidak bisa melihat dengan jelas ya, bukan berarti tidak bisa melihat ya. Ini miopi, rabun jauh, tidak bisa melihat jauh dengan jelas, tapi bukan berarti tidak bisa melihat sama sekali gitu ya. Jadi yang jelas itu ngeblur gitu ya, nggak jelas kayak gitu. Oke. Itu tadi berkaitan dengan proses penglihatan pada mata sebagai optical instrument dan juga cacat mata yang sering dialami. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.